Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Putriani, NIM 1953-1077, semester 6, Prodi Pendidikan Agama Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching, saya akan membuat video pembelajaran tentang keterampilan mengelola kelas. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu keterampilan mengelola kelas. Menurut beberapa pendapat seperti Dikbud 1985, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal, dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Menurut Manjit 2014, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Mulyasa 2013, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal, dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Maka dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Di dalam keterampilan mengelola kelas, terdapat komponen mengelola kelas. Menurut Wardani 2005, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Pertama, memperlihatkan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan atau memberikan reaksi terhadap gangguan kelas. Yang kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal. Ketiga, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Keempat, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Kelima, menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa peringatan atau ocehan, serta membuat aturan. Keenam, memberikan penguatan seperlunya. Itulah beberapa komponen keterampilan menurut Wardani 2005. Terdapat juga prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Menurut Wardani 2005, dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, kita perlu mengingat 6 prinsip, yaitu pertama, kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua, menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Ketiga, menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. Keempat, keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Kelima, penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Keenam, penanaman disiplin diri siswa. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman 2002, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Yang kedua, tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas yang baik. Menurut Sartika 2014, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan atau dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Jadi, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran, menumbuhkan sikap yang ramah, memiliki kesiapan demi berjalannya suatu pembelajaran,
dalam seorang siswa mampu merasakan kenyamanan dalam keadaan ataupun suasana yang sewajarnya, tidak ada tekanan dari guru dan mampu merangsang untuk belajar dengan baik. Dari beberapa materi yang sudah dipaparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap guru, baik itu guru kelas ataupun guru bidang studi, secara langsung pasti terlibat dalam kegiatan pengelolahan, lebih tepatnya dalam pengelolahan kelas. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran itu sendiri dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga kompetensi yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa dan dapat tercapai. Mungkin itu saja beberapa video pembelajaran tentang keterampilan mengelola kelas. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.